Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-20 saja kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Tetapi orang yang telah najis dan tidak menghapus dosa dari dirinya, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah jemaah itu, karena ia telah menajiskan tempat kudus Tuhan. Air pentahiran tidak ada disiramkan kepadanya, jadi ia tetap najis. Kita membaca dalam pasal yang ke-19 ini tentang hukum pentahiran, saudaraku. Hukum pentahiran ini lebih praktis, lebih mudah, karena lewat pentahiran itu hanya lewat sebuah lewat media air, ya saudara, air pentahiran. Dan kalau kita melihat di sini, Bapak Ibu, bahwa orang kena kenajisan itu sangat mudah sekali. Orang menjadi najis itu sangat terbuka sekali, sangat memungkinkan sekali. Ya, orang kena kepada mayat, orang apa, saudara, orang itu, saya yang kena mayat yang tidak sengaja, saya terkena, saya jadi najis. Artinya kenajisan itu sesuatu yang mudah terkena sama kita, terkena sama orang Israel pada waktu itu. Tetapi itulah sebabnya Tuhan menyediakan air pentahiran, Bapak Ibu Saudara. Untuk apa? Untuk menyucikan orang-orang yang terkena kepada kenajisan ini. Itulah sebabnya pada ayat yang ke-20, Bapak Ibu Saudara, dikatakan begini. Tetapi orang yang telah najis dan tidak menghapus dosa dari dirinya, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah jemaah itu, karena ia telah menajiskan tempat kudus Tuhan. Air pentahiran tidak ada disiramkan kepadanya, jadi ia tetap najis. Ada orang-orang ternyata yang sudah najis tetapi tidak mau menghapus dosa dari dirinya, tidak mau air pentahiran itu disiramkan, dipercikkan kepada dia. Orang sudah najis, saudara. Saya najis, dan waktu saya ditawarkan seperti itu, saya nggak mau. Saya membiarkan diri saya tetap dalam kenajisan. Dan firman Tuhan katakan, ya saudaraku, firman Tuhan katakan, saudaraku, orang itu harus dilenyapkan. Ya. Tuhan gak suka dengan satu kehidupan orang yang tidak mau dipulihkan. Ada amin, saudara. Ya. Tuhan tidak suka dengan orang yang tidak mau dipulihkan hidupnya. Sudah tahu hidupnya seperti ini, tapi membiarkan kenajisan menguasai dirinya, kenajisan menguasai hidupnya. Ketika ditawarkan untuk ditahirkan, toh tetap dia nggak mau, dia menolak. Ini saudara, ya. Bagaimana Tuhan nggak suka kalau kita melihat di ayat ini. Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang membiarkan hidupnya dikuasai sama kenajisan. Kalau kita bicara kenajisan banyak, saudara, ya. Dan saya mau membawa kepada kita tentang sesuatu yang sedang menguasai kita hari-hari ini. Sesuatu yang kenajisan, yang saya katakan kenajisan ini, saudara. Ya, artinya ini sesuatu yang serius, ya, saudara. Ini sesuatu yang mencemarkan, ini sesuatu yang tidak membuat Tuhan suka dalam hidup kita. Itulah kenajisan. Dan yang saya mau bawa adalah mungkin kenajisan yang hari-hari ini sedang melanda kehidupan saya dan saudara adalah kenajisan tentang hal apa? Tentang perasaan takut, perasaan cemas, perasaan khawatir. Dan saya mau bilang bahwa itu adalah sebuah kenajisan. Kehidupan yang dikuasai sama rasa takut, satu kehidupan yang dikuasai sama rasa bimbang, satu kehidupan yang dikuasai sama rasa khawatir, saudara. Dan hari-hari ini kenajisan yang dalam model seperti itu sedang melanda. Bukan cuma orang dunia, tetapi orang percaya, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan sedang berusaha untuk apa? Untuk berusaha sedang dinajiskan. Karena kalau saudara melihat dalam ayatnya yang ke-16, coba ayat yang ke-16, saudara, ya. Ini roh kenajisannya seperti ini. Sama-sama kita baca ayat yang ke-16, saudara. Ayat yang ke-16, 1, 2, 3. Juga setiap orang yang di padang yang kemenang kepada seorang yang mati terbunuh oleh pedang,
atau kepada mayat, atau kepada tulang-tulang seorang manusia, atau kepada kubur, orang itu najis 7 hari. Artinya begini saudara, kenajisan itu ada di mana-mana. Ya, kenajisan itu ada di mana-mana. Dan ketika kita keluar, kita dengar suara orang, kita dengar obrolan orang, kita berbincang-bincang sama orang, maka tanpa kita sadar sebetulnya ada roh kenajisan. Maaf nih saudara, ada roh kenajisan yang sedang apa? Ditransferkan kepada saya dan saudara. Ada roh kenajisan yang sedang mau menempel dalam hidup saya dan saudara. Apa itu roh kenajisan? Yang saya tadi katakan dalam berbicara tentang ya, keadaan yang sekarang ini saudara, itu adalah perasaan takut, perasaan cemas, perasaan tidak ada kepastian, saudara. Khawatir, bingung. Khawatir, bingung, takut tuh beda sama hati-hati. Ada amin saudara? Saya tidak bilang, firman Tuhan tidak bilang hati-hati itu nggak boleh. Bahkan firman Tuhan berkata berhati-hati, ada ayat. Berawas-awas. Dan kenajisan itu, saudara, orang jalan nih saudara, ya, bicara tentang kubur, bicara tentang kuburan atau tulang seorang manusia. Orang jalan di padang gurun, kan waktu itu kan keadaannya adalah padang gurun. Orang nggak ada yang namanya batu nisan. Orang nggak ada yang namanya apa namanya saudara, kayak gundukan kayak gitu. Orang dikuburnya dikubur di pasir. Dan waktu orang jalan, saudara, waktu orang jalan, orang nempel nginjak kuburan itu najis. Gitu saudara. Artinya apa? Kenajisan tuh jadi kayak apa ya? Jadi kayak trap, jebakan. Makanya saya katakan tadi, kita ngobrol, kita buka TV, saudara, setel TV, ya saudara, berita-berita yang kita dengar, belum lagi kita kumpul sama orang-orang, belum kita buka WA group dan lain sebagainya. Roh kenajisan itu sedang mau melanda kita, mau mempengaruhi kita, berusaha juga untuk menajiskan diri kita, termasuk saya. Ya. Setiap kita sedang dipengaruhi ini sama yang namanya roh kenajisan. Dan saya nggak ngerti, adakah saudara juga sedang dikuasai sama roh itu? Roh itu lagi begitu melekat sama diri saudara, sampai bangun tidur gak enak terus perasaan. Bahkan ketika kita ibadah juga pikiran kosong. Ya cuma bilang pagi hari ini datang sama Tuhan, minta dipulihkan sama Tuhan. Cuma itu kuncinya. Ada amin saudara? Datang sama Tuhan, ini Tuhan. Seperti seorang yang tahir, ini saya najis, cukup begitu. Ini Tuhan, saya lagi khawatir. Ampun Tuhan, saya nggak bisa jaga hati saya. Sampai kekhawatiran itu begitu kuat menguasai diri saya. Ini saya Tuhan, tahirkan saya. Saya melihat kekuatan ini sedang melanda orang percaya. Kekuatan apa? Roh ketakutan, roh kecemasan, roh kebimbangan, roh apa ya? Kekhawatiran. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya firman terkalahkan. Sampai akhirnya apa? Pengalaman-pengalaman kita yang lalu berjalan bersama dengan Tuhan. Bagaimana kita mengalami dibela, ditolong, dipelihara sama Tuhan, dijaga sama Tuhan, diluputkan sama Tuhan, jadi lupa sama jahat sudah. Saya mau bilang roh ini nih hebat. Roh yang berusaha untuk menajiskan diri kita sampai hidup kita gak berkenan sama Tuhan. Maaf saudara, kalau kita biarkan roh ketakutan, roh kekhawatiran menguasai kita, hidup kita gak berkenan sama Tuhan. Kalau
kita membiarkan diri kita, hidup kita, perasaan kita, pikiran kita, hati kita, semuanya kita biarkan, kita serahkan, kita biarkan diikat sama roh ketakutan, roh kekhawatiran. Dan kita nggak berusaha untuk melepaskan, datang sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan, supaya hidup kita ditahirkan oleh Tuhan. Karena ada orang-orang yang seperti ini. Orang yang sudah najis, tetapi tidak mau menghapus dosa dari dirinya. Artinya begini, ketika firman datang, ketika tawaran itu datang, berdoa sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, tante berdoa sama Tuhan, minta kekuatan Tuhan lah. Memang modelnya mengkene, aneh. Memang lagi mengkene. Kata-katanya jadi negatif terus. Jadi udah gak percaya tuh sama janji itu. Ngeri loh saudara. Tahukah saudara hari-hari ini roh ketakutan itu sedang melanda? Dia bukan cuman lagi pegang tangan kita. Tapi pada akhirnya apa? Dia mengikat kita sampai kita gak berdaya. Dia bukan cuma ikat tangan kita, tapi dia akan ikat dua tangan kita. Dia bukan cuma ikat dua tangan kita, sampai kaki kita, sampai badan kita, sampai gak bisa bergerak. Makanya kuncinya cuma apa? Kuncinya cuma datang sama Tuhan. Kuncinya cuma minta anugerah Tuhan. Tuhan, ini saya tuh, saya lagi takut Tuhan, saya lagi khawatir, saya lagi nggak tahu Tuhan, perasaannya lagi hancur-hancuran. Saya percaya Tuhan dengan anugerahnya memulihkan saya dan saudara. Nggak tahu caranya bagaimana, nggak tahu caranya bagaimana, tapi Dia punya cara untuk menolong saya dan saudara. Satu pengalaman ya saudara, satu pengalaman yang saya tidak bisa lupa. Satu saat saya ada di Solo ya, dan waktu itu saya dengar sesuatu yang menekan sekali hidup saya. Saya waktu itu ada di Solo, tinggal di Solo, sudah sempat tinggal di Solo beberapa bulan. Saya tertekan sekali waktu itu. Apalagi saya dengar berita yang pilihannya dua. Itu udah malam, nggak bisa tidur pasti ngelamun. Ya, ngelamunin apa? Yang mikir itu perkataan itu. Ya. Pilihan yang kedua berlutut. Pilihan yang kedua datang sama Tuhan. Pilihan yang kedua mendekati Tuhan. Saya ambil pilihan yang kedua. Ya saudara, orang kalau dalam kondisi begitu nggak bisa doa loh saudara. Ya, orang kalau lagi kondisi begitu nggak bisa nyembah. Tapi itulah anugerah Tuhan. Waktu kita datang, nanti Dia menghampiri saya dan saudara. Ada amin saudara. Waktu kita nggak bisa apa-apa, buat nyembah nggak bisa, tapi Dia datang, Dia yang pribadinya akan menghampiri saudara dan saya. Waktu itu saya merasakan, betapa indah itu. Saya seperti dipeluk sama Tuhan. Saya menyembah Tuhan yang saya pikir paling doa cuma 5 menit, 10 menit, karena pikiran lagi kacau balau. Tapi saya merasakan sudah saya bisa menyembah sampai ternyata 1 jam lebih. Saya merasakan indah sekali masuk dalam hadirat Tuhan. Dan waktu saya amin, plong, benar-benar PLONG, saudara, plong ya. Saya merasakan ada sukacita yang besar. Dan Tuhan mau tuh saudara ambil beban hidup saya dan saudara. Ada amin saudara. Waktu kapan? Marilah datang kepadaku. Itu tawaran Tuhan. Marilah datang kepadaku, hai kamu yang apa? Yang lesu, berbeban berat, katanya. Ada tawaran itu. Karena kalau kita membiarkan beban itu menindis kita, rasa takut itu mencekam, menekan kita, akhirnya Tuhan sendiri yang akan marah sama kita. Kenapa?
Karena kita menolak tawarannya Tuhan. Kita seperti nggak mempedulikan tawaran Tuhan. Itu sudah. Yuk saudara, saya nggak ngerti, tetapi yang saya lihat sebagai gembala ya saudara, ya orang-orang percaya, jemaat Tuhan juga di keduluan juga sedang berusaha dikuasai sama roh ini. Itu yang saya sedang lihat, saudara. Roh ketakutan, roh khawatir, roh cemas, roh bingung, roh nggak ada kepastian. Hidup sih hidup, ya beraktivitas sih beraktivitas, tapi kayak nggak ada kepastian. Kayak hampa. Mudah takut, jadi aduh. Akhirnya apa? Yang jahatnya apa? Firman ini nguap semua. Firman ini hilang semua. Kalau firman ini sudah hilang, hati sudah dikuasai sama rasa takut, akhirnya apa? Kata-kata kita jadi kata-kata yang kotor. Kata-kata kita kata-kata negatif. Kata-kata yang bukan cuma melemahkan diri kita, tapi melemahkan banyak orang. Bukan kita lagi ngomong-ngomongin orang, bukan, tapi kita lagi ngelemahin orang. Ya, boleh mungkin deh. Pribadi, pokoknya negatif, nggak ada kepastian, nggak ada tuh yang namanya enggak Tuhan pasti tolong, nggak ada lagi kata-kata itu, enggak Tuhan pasti pelihara kita, enggak Tuhan pasti jaga kita dalam nama Yesus, udah nggak ada lagi, udah nggak ada kata-kata iman yang mengerikan. Itulah sebabnya firman Tuhan datang sama kita. Firman Tuhan menawarkan sesuatu kepada saya dan saudara. Yuk, seperti firman Tuhan katakan, mari datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu berbeban berat. Ada amin saudara? Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Seperti ayat ini. Tetapi orang yang telah najis dan tidak menghapus dosa dari dirinya. Orang yang najis ini nggak bisa menghapus dirinya sebetulnya. Kapan orang itu ditahirkan? Waktu dia menerima air pentahiran itu dipercikan, saudara. Waktu dia datang kepada seorang imam, lalu kemudian dia ngaku, ini saya sudah najis. Tadi kena sama kuburan, tadi kena ada tulang, kayaknya saya najis, itu tulang manusia. Tadi saya megang orang mati. Mungkin saudara habis kontak sama orang-orang COVID, lalu kemudian sudah jadi takut. Datang sama Tuhan, Tuhan akan tolong saya dan saudara. Ada amin. Tuhan akan mentahirkan kita. Yang pertama yang Tuhan buat adalah mentahirkan itu rasa takut dari diri. Sehingga apa? Ada roh damai sejahtera surga menguasai. Ada amin saudara. Bagian yang kedua, Bapak Saudara, ayat 22 kita baca. Ayat yang ke-22, sama-sama kita baca ayat ini saudara. Ayat 22. 1, 2, 3. Segala yang diraba orang yang najis itu menjadi najis, dan orang yang kena kepadanya menjadi najis juga. Nah ini saudara yang saya juga harus sampaikan adalah bagaimana roh kenajisan itu, saudaraku, itu menular sifatnya. Roh kenajisan itu menular, tertransferkan. Ini seperti virus berarti. Ya saudara, ini seperti virus. Roh kenajisan itu tertransferkan, bisa pindah. Jadi sisi yang saya mau sampaikan adalah hati-hati saudara dalam menjalani hidup ini. Jangan sembarangan, jangan gampang, jangan semua orang kita deketin, semua orang.
nggak ada hati-hatinya tuh saudara. Ya, semua orang suaranya didengar, semua orang kita mau nempel-nempel. Sekarang aja kan kita kan nggak bisa nempel-nempel sama orang. Kita hati-hati, kita jaga-jaga. Kayaknya firman Tuhan lebih suka kita seperti itu, saudara. Nggak semua orang kita tempel-tempel, nggak semua orang kita dengar, nggak semua komunitas kita masukin. Nanti komunitas sepeda dimasukin, komunitas motor dimasukin, komunitas apa lagi, wah seneng. Nanti obrolannya, cara bicaranya, nanti akhirnya apa mempengaruhi kita. Pasti mempengaruhi kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jangan, hati-hati. Hati-hati ngobrol sama orang, hati-hati cerita sama orang, hati-hati bergaul sama orang. Kenapa? Karena bisa jadi kalau saudara nggak kuat, saudara akan dinajiskan oleh perkataan, oleh obrolan, oleh pergaulan yang seperti itu. Cara berpikir saudara jadi dirusak, cara ngomong saudara juga, bahasa-bahasa yang dikeluarkan, kata-katanya juga jadi rusak juga. Karena kita jadi akhirnya apa? Kita ikut-ikutan gitu, kita ikut dinajiskan, ketularan bahasa gampangnya. Semua boleh nempel sama kita, semua boleh dekat sama kita. Gak bisa, jangan. Maaf saudara, saya bukan bikin saudara jadi orang yang jadi orang yang menyendiri, bukan saudara. Tapi saya mau bilang berhati-hati. Karena kalau saudara melihat di ayat ini, Bapak Ibu Saudara, segala yang diraba orang yang najis itu menjadi najis. Jadi orang tuh, ternyata orang Israel tuh sangat berhati-hati sekali. Waktu dia mau duduk, dia mesti lihat ini rumahnya rumah siapa, ada orang najis nggak di dalam, gitu. Ya, orang mau pegang apa dia mesti hati-hati, nggak sembarangan. Kayak kita sekarang juga kan nggak sembarangan megang, nggak sembarangan nyentuh, nggak sembarangan salaman sama orang, nggak sembarangan cipika-cipiki. Kayaknya Tuhan suka kita kayak gitu. Ya. Saya tidak mengajar saudara menjadi orang yang soliter, yang dewekan. Ya, ada orang lagi ngumpul kita dewekan, baik. Enggak juga begitu, saudara. Jadi aneh. Tapi maksud saya hati-hati. Hati-hati dalam bergaul, hati-hati di dalam berkomunikasi sama orang. Jangan kemudian sembarangan, akhirnya apa? Coba saudara bayangin, kayak di grup WA, nanti ada kata-kata yang gak enak, kita gak enak, perasaan kita langsung rusak, ya kan? Ada komentar-komentar yang tidak menyenangkan, hati kita langsung rusak. Begitu gampang saudara, kenajisan itu menguasai kita, tertransfer masuk dalam diri kita, masuk di pikiran kita. Itulah sebabnya firman Tuhan pagi hari ini mengajar sama kita supaya berhati-hati dalam menjalani hidup ini, berhati-hati dalam bergaul, dan berhati-hati dalam memilih kawan, berhati-hati dalam memilih lawan bicara, saudara, berhati-hati. Nah, kalau kita tidak berhati-hati, saudaraku, hal-hal yang seperti itu bisa menajiskan diri kita, merusakkan kita, membuat hidup kita najis. Itu apa? Najis itu satu kehidupan yang gak berlayak di hadapan Tuhan. Itu najis. Najis itu menjadi satu kehidupan yang gak berlayak di hadapan Tuhan. Orang najis itu gak bisa berdoa. Orang najis itu bisa berdoa, tapi doanya gak didengar. Orang najis itu ibadah, tapi ibadahnya gak disukai sama Tuhan. Orang najis itu bisa bakar korban, memberi, tapi pemberiannya gak disukai sama Tuhan, gak diterima sama Tuhan. Itu kenajisan. Itulah sebab jangan sampai, saudaraku, ya, hal-hal yang ada di sekitar kita ini merusak kita sampai akhirnya pikiran kita jadi rusak. Akhirnya apa? Kita ibadah, akhirnya ibadah kita nggak diterima sama Tuhan. Kenapa? Karena pikiran kita sudah dirusak, pikiran kita sudah nolak firman.
Kita dengar firman, tapi sisi yang lain sebetulnya ada roh yang sudah menguasai kita, sehingga waktu firman datang, kita tahu. Dan tolong kita, Bapak Ibu Saudara, ya, supaya dua hal ini menjadi ingat-ingatan buat kita, ya, bahwa jangan sampai kemudian kita dikuasai sama roh kenajisan, ya, Saudara. Roh kenajisan, kalaupun sampai kita sudah sempat dikuasai sama roh kenajisan, roh ketakutan menguasai kita seperti poin yang pertama tadi yang kita sudah bahas. Jangan biarkan roh ketakutan itu menguasai, roh khawatiran, roh bingung, roh cemas. Kita punya Tuhan, Saudara, ya, yang kuasanya belum berubah dan tidak akan berubah sampai selama-lamanya. Dan dia memperkenalkan dirinya sebagai juru selamat buat saya dan saudara. Ada amin, saudara? Kata juru selamat ini jangan cuma dikaitkan dengan keselamatan roh. Juru selamat ini jangan cuma dikaitkan dengan urusan sorga. Kata juru selamat ini menyangkut semua hal menjadi kebutuhan dalam hidup kita. Ada amin, saudara? Juru selamat ini bukan cuma bicara tentang sorga. Sorga, oh iya, Tuhan panghebatnya bawa kita ke sorga. Enggak, dia hebat dalam segala hal. Ada amin, saudara? Dia hebat dalam hal pemeliharaan, dia hebat dalam hal penjagaan, dia hebat dalam hal memagari hidup saya dan saudara. Dia hebat dia maha hebat dalam segala hal. Dan kehebatannya itu diberikan buat saya dan saudara. Ada amin, saudara? Ya. Kehebatannya itu diberikan kepada saya dan saudara. Kenapa? Karena kita adalah anak-anaknya. Maaf, kehebatan saudara sebagai papa, mama, saudara tujukan kepada siapa? Kepada anak, bukan kepada tetangga. Kehebatan saudara sudah tunjukkan, maksudnya gini, disediakan kehebatan saudara jadi sesuatu yang diberikan buat anak saudara. Sama Tuhan juga. Kehebatan Tuhan yang hebat yang tidak terkatakan itu ditujukan buat siapa? Disediakan buat siapa? Buat saya. Tapi bukan cuma buat saya, buat kita semua sebagai anak-anaknya. Ada amin, saudara? Makanya berharap sama Tuhan, jangan takut. Mari kita menyembah Tuhan.